Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dan di sini kita akan melanjutkan kembali belajar bareng-bareng tentang membuat program menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, di sini compiler yang saya gunakan adalah David C++. Nah, untuk compiler yang lain Anda boleh menggunakan kode blocks, kemudian VS Code atau Visual Studio Code, ataupun yang lain, ataupun yang versi Android juga ada, yaitu coding C++. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar bareng-bareng. Yang akan kita pelajari adalah yang pertama, array. Tentang array, baik itu nanti kita mendeklarasikan array, kita memasukkan data ke dalam array, kita bisa menampilkan data yang ada di dalam array. Kemudian kita juga nanti membahas juga materi tentang perulangan. Jadi bagaimana kita memanfaatkan perulangan untuk operasi di dalam array. Jadi kita manfaatkan perulangan untuk menampilkan, untuk menginput juga bisa. Kemudian nanti juga kita akan ada seleksi juga. Jadi materi-materi tersebut itu kita gabungkan dalam kesempatan kali ini. Jadi agar Anda lebih paham tentang implementasinya. Oke, baik. Kita langsung saja. Seperti biasa, ini kita sudah siapkan formatnya. Jadi format untuk penulisan kode program C++ ini adalah struktur dasarnya. Di sini filenya juga saya namai dengan nama yang sama, yaitu struktur dasar. Tinggal kita copy saja. Nah, di sini kita siapkan file baru. Oke, ini sudah. Nah, tinggal di sini nanti kita isi. Nah, yang pertama kita akan mendeklarasikan dulu tentang array-nya. Array-nya kita deklarasi. Cara mendeklarasikannya sama seperti variabel biasa. Di sini adalah tipenya. Tipe dari array-nya apa? Tipe datanya apa? Misalkan integer. Oke, kemudian misalkan data apa yang akan kita masukkan di situ? Misalkan usia. Usia. Oke. Kemudian ini adalah pendeklarasian untuk variabel tunggal. Oke, yang kita tahu kan seperti ini. Kalau untuk array tinggal kita menambahkan saja kurung siku di sini. Kemudian di dalamnya kita isi dengan jumlah data yang mau kita simpan di dalamnya. Jadi misalkan kalau kita membutuhkan 4, ya kita tuliskan saja 4. Kalau kita membutuhkan 100, ya kita tuliskan saja 100. Tapi ingat, indeks di dalam array itu dimulai dari 0, selalu dimulai dari 0. Oke, misalkan gini. Nah, kita sudah mendeklarasikan array-nya. Kemudian itu artinya adalah tempatnya sudah siap. Sekarang tinggal kita isi. Nah, untuk cara pengisiannya itu bisa menggunakan cara manual ataupun cara otomatis. Cara manual ini saya sebutkan dulu. Tinggal kita panggil saja ini usia. Untuk indeksnya selalu dimulai dari 0. Itu indeks awalnya, atau istilahnya kalau kita ibaratkan itu seperti rak-nya, nomor rak-nya. Jadi nomor rak selalu dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti nanti kalau di sini kita deklarasikan banyaknya datanya itu 4, berarti indeks yang akan kita miliki itu ada indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-3. Itu saja. Indeks berarti ini untuk pengisiannya sama, kita panggil untuk array-nya usia indeks ke-0, kita isi datanya misalkan 17. Terus yang lain ini untuk pengisian cara manual sama juga. Jadi misalkan usia indeks ke-1 itu misalkan ada 19. Usia indeks kedua itu datanya kita isi misalkan ada 21. Indeks ketiga itu kita isi dengan misalkan 15. Tuh. Nah, ini adalah pengisiannya. Nah, nanti data-data ini akan disimpan dalam array usia. 17 menempati indeks ke-0, 19 menempati indeks ke-1,
21 menempati indeks kedua, 15 menempati indeks ketiga. Itu cara yang manual. Kalau cara yang otomatis, atau bukan cara otomatis ya, cara yang lebih simpel, kita bisa memasukkan sekaligus semuanya. Caranya dengan menggunakan kita sama dengan, kemudian kurung awal kurung tutup, kita isikan saja 17, kemudian 19, kemudian 21, kemudian 15. Nah, ini sama, konsepnya sama seperti ini, nanti hasilnya juga sama. Jadi untuk 17 itu menempati indeks ke 0, kemudian 19 menempati indeks ke 1, ini saya kasih komen, kemudian ini menempati indeks ketiga. Begitu. Nah, ini biar lebih rapinya. Oke. Ginilah. Jadi 17 menempati indeks ke 0, 19 menempati indeks ke 1, 21 menempati indeks kedua, 15 menempati indeks ketiga. Sama. Mau pilih yang mana bebas, tergantung sesuai dengan kebutuhan. Kalau sekaligus kita isikan semuanya ya kita menggunakan cara ini, tetapi kita mau mengisikan hanya beberapa saja atau mungkin salah satu saja, itu kita bisa menggunakan cara yang bawah. Oke, itu. Kemudian sekarang kita sudah memasukkan, sekarang tinggal kita mau menampilkan. Nah, cara untuk menampilkan juga ada dua, cara manual ataupun kita mulai cara menggunakan perulangan. Kita menggunakan cara manual dulu. Berarti kita menggunakan, kalau ini menampilkan kita menggunakan cout. Nah, yang kita tampilkan itu apa? Yang kita tampilkan adalah isi dari array usia ini. Sama juga. Indeks ke 0. Kemudian kita kasih apa ya? Misalkan ini tanda koma, kemudian ada spasinya. Oke. Terus selanjutnya juga sama, tinggal copy paste saja. Oke, karena kita hanya punya 4 data, berarti indeks ke 0, 1, 2, dan 3. Oke, sudah. Oke, kita jangan lupa kita compile and run. Kita simpan dulu, misalkan program array. Oke, kita save. Apakah ada error? Oh, ternyata tidak. Nah, ini sudah berhasil ditampilkan. Jadi indeks ke 0 itu ada 17, indeks ke 1 ada 19, indeks ke 2 ada 21, indeks ketiga ada 15. Nah, ini misalkan dengan tanda koma. Oke, ini kita sudah berhasil menginputkan data ke dalam array, kemudian kita bisa menampilkan menggunakan cara manual. Nah, ini kita gunakan salah satu saja, tidak perlu dua-duanya seperti ini. Ini bisa kita komen. Kalau komen untuk beberapa baris kita menggunakan slash, kemudian ada tanda asterisk di situ, kemudian dibatasi dengan sama kebalikannya, tanda bintang, kemudian slash. Ini. Jadi untuk kode program yang ini nanti akan diabaikan karena dianggap sebagai komentar saja, sama seperti ini. Kalau ini untuk komentar dalam satu baris, kita menggunakan double slash atau double garis miring. Kemudian kalau lebih dari satu baris, kita menggunakan garis miring bintang, diakhiri dengan bintang garis miring. Begitu. Nah, ini tidak saya hapus karena apa? Karena ya bisa digunakan untuk menjadi referensi nanti untuk belajar. Nah, ini tadi kita sudah bisa menampilkan menggunakan cara manual. Kemudian kalau kita menggunakan cara yang lebih simpel, yaitu menggunakan perulangan, kita bisa memanfaatkan perulangan. Contohnya adalah kita bisa menggunakan for. Nah, for di sini penulisannya seperti ini. Nah, oke.
for dalam kurung, kemudian kurung awal, kurung tutup. Ini adalah ruang lingkup nanti yang akan kita isikan. Nah, untuk for sendiri kita perlu atur untuk jumlah perulangannya, perlu kita atur di sini. Oke, di sini kita membutuhkan bantuan variabel i. Nah, bisa dideklarasikan di dalam sini juga atau kita ikut di sini saja juga nggak apa-apa. Berarti for kita memanfaatkan variabel i. Karena perulangan dalam for ini adalah dia akan mengikuti rentang nilai tertentu. Berarti karena kita di sini rentang yang kita butuhkan itu dimulai dari 0 sampai 3. Berarti dimulai dari for i sama dengan 0. Kita manfaatkan nanti untuk variabel i-nya. Terus batasnya apa? Dimulai dari 0 diakhiri dengan ketika i kurang dari 5 juga bisa, kurang dari 4 juga bisa, atau i kurang dari sama dengan 3. Kalau Anda bingung i kurang dari 4, berarti kalau i kurang dari sama dengan 3, nanti ketika i 0, 1, 2, 3 masih bisa, kemudian ketika i sama dengan 4 itu sudah keluar dari perulangannya. Begitu. Terus untuk pertumbuhan nilainya kita menggunakan pertumbuhan satu-satu, kita incrementkan, yaitu i plus plus, artinya adalah i ditambah dengan i plus 1. Berarti dalam satu kali perulangan itu nilai i-nya akan bertambah satu-satu. Jadi perulangan pertama nanti dia akan menunjuk ke i kan ke 0, kemudian perulangan yang kedua nilai i-nya sama dengan 1, perulangan yang berikutnya i sama dengan 2, perulangan berikutnya lagi i sama dengan 3. Nah, kita manfaatkan variabel i-nya itu untuk menunjuk indeks yang ada pada array. Berarti caranya tinggal kita menggunakan ini cout. Nah, ini usia. Nah, usia indeksnya ini tidak lagi kita menyebutkan angkanya, tetapi di sini kita manfaatkan i-nya. Kita memanfaatkan variabel i-nya. Karena nanti dalam setiap kali perulangan nilai itu akan berubah-ubah, bertambah terus. Dimulai dari 0, 1, 2, 3. Nah, untuk ininya nanti akan mengikuti. Sehingga kita tidak perlu lagi memanggil per indeksnya, tetapi secara langsung kita bisa langsung memanfaatkan variabel i-nya. Sekarang kita tampilkan. Atau ini saya ganti dulu jadi NDL biar nanti kelihatan untuk perbedaannya. Skip. Kemarin kita kembali apakah ada yang error? Tidak ada. Oke. Nah, ini dari sisi tampilan keduanya sama, tapi dari sisi penulisan program keduanya berbeda. Yang satu menggunakan cara manual, yaitu mau kita panggil satu persatu. Cara yang kedua kita memanfaatkan perulangan. Nah, begitu. Nah, cara untuk menggunakan perulangan ini juga lebih simpel karena selain programnya, kode programnya sedikit. Nanti misalkan di sini kalau array kita itu ada, ini masih 4, kemudian kalau array kita ada 100, kita kan tidak mungkin lagi menggunakan cara yang ini untuk menampilkan satu persatu, karena akan panjang sekali untuk kode programnya. Begitu. Nah, itu cara yang pertama dan cara yang kedua. Untuk hasilnya juga sama. Kalau dari sini kita lihat itu memang tidak ada perbedaan, karena bisa kita atur agar tampilannya sama. Tetapi kalau dari sisi penulisan program itu berbeda. Begitu. Nah, saya kasih gambaran untuk cara yang manual ataupun cara yang menggunakan perulangan itu agar bisa digunakan untuk belajar. Nah, ini saya komen saja. Nah, ini oke, kita sudah berhasil mendeklarasikan array, kemudian kita mengisikan data ke dalam array, kemudian kita juga bisa menampilkan data dari array, baik menggunakan cara yang tanpa perulangan maupun dengan menggunakan perulangan. Nah, di sini sesuai dengan kebutuhan saja, mau pakai yang mana sesuai kebutuhan. Kalau kita ingin menampilkan beberapa sesuai dengan indeks yang kita inginkan saja, ya kita bisa menggunakan cara manual saja. Tetapi kalau kita ingin menampilkan semuanya sekaligus, ya lebih baiknya kita menggunakan bantuan perulangan. Nah, ini tadi kan untuk input. Lalu bagaimana Pak untuk
untuk ini maksudnya untuk output bagaimana caranya, misalkan kita mau menginputkan secara manual, satu persatu nanti kita inputkan dari keyboard juga bisa. Kita bisa melakukan perulangan juga. Berarti kebalikannya, kalau tadi ini menggunakan cout, kalau ini kita nanti menggunakan cin untuk input data, karena yang mau kita inginkan adalah kita mengisikan datanya itu menggunakan inputan dari keyboard. Kita pilih saja, kita menggunakan cin. Usia sama, kita menggunakan cara ini juga, usia. Itu saja. Nah, ingat ini untuk variabel i-nya ini dalam for yang ini sudah berbeda, sudah i-nya sama, tetapi bisa kita gunakan secara berulang kali. Karena selesai perulangan di sini, i sudah tidak digunakan oleh siapapun, bisa kita manfaatkan untuk perulangan untuk menampilkan ini. Oke, misalkan kita ini masih jalan, perlu kita close dulu, compile and run. Nah, di sini muncul kursor tanda kedip-kedip, dia menunggu inputan. Misalkan inputannya saya buat 18 misalkan, tinggal kita enter. Nah, itu akan disimpan dalam indeks ke 0. Kemudian ini ada 20, usia 20, ini disimpan dalam indeks ke 1. Kemudian ada 14, di sini disimpan pada indeks kedua. Kemudian ada 17 misalkan, di sini disimpan pada indeks ketiga. Tinggal kita enter. Nah, akan tampil 18, 20, 14, 17. Ini adalah isi dari array-nya. Nah, ini misalkan mau kita tambahi apa, keterangan apa biar lebih kelihatan jelas, ini kita memasukkan apa boleh. Berarti tinggal kita tambahkan saja cout, misalkan apa, masukkan usia. Oke, masukkan usia, atau biar lebih lengkapnya usia untuk indeks ke. Nah, ini bisa kita manfaatkan juga i-nya. Oke, kita kasih jeda. Nah, gini tampilannya bagaimana ya, kita lihat saja, compile and run. Nah, di sini biar tidak muncul kursor saja tetapi ada keterangannya, masukkan usia untuk indeks ke 0. Nah, untuk indeksnya tadi kita memanfaatkan variabel i-nya. Oke, indeks ke 0 saya isi 18. Indeks ke 1 saya isi misalkan 16. Indeks kedua misalkan 20. Indeks ketiga 17. Nah, sama 18, 16, 20, 17. Itu. Terus misalkan saya ingin merubah juga untuk yang ini biar ada keterangannya, boleh. Ya, copy saja. Ini kita rubah kata-katanya. Usia. Untuk indeks ke i itu cout usia. Itu saja. Terus kita kasih inline saja di sini, ndl. Itu kita coba sekarang, execute, compile and run. Misalkan di sini 16, ini 17, ini 14, ini misalkan 20. Nah, sama. Usia untuk indeks ke 0 16, usia untuk indeks ke 1 17, usia untuk indeks kedua 14, untuk indeks ketiga 20. Itu. Nah, kita sekarang sudah belajar tentang array, kemudian isi array, kemudian kita bisa menampilkan array, kita bisa menginputkan array, menunjukkan data dalam array.
Terus satu lagi. Nah, di sini kita akan coba untuk memasukkan apa ya? Kita akan menyeleksi, jadi sekaligus kita menyeleksi data yang ada di dalam array. Caranya bagaimana? Caranya kita menggunakan percabangan. Nah, salah satu percabangan yang bisa kita gunakan adalah if. Kita menggunakan bentuk if. Misalkan kita akan menyeleksi usia yang ada di dalam array tadi, di dalam array usia kita deteksi apa misalkan. Yang paling mudah contohnya apa ya? Misalkan ganjil genap saja wis. Ganjil genap. Jadi kita bisa mendeteksi usia seseorang itu dia ganjil atau genap, atau usia di dalam array ini dia ganjil atau genap. Nah, caranya kita menggunakan percabangan if. Oke, kita tuliskan if untuk ini untuk syaratnya nanti, kemudian ini untuk kurung berawal kurung tutupnya. Kurung tutupnya di sini saya pindah saja ke bawah sini. Ini kurung tutupnya, ini kita masukkan. Jadi untuk menuliskan program juga perlu kita tata seperti ini. Artinya kalau kita melihat ini, oh ini ada for, ada perulangan, kemudian ada if. Oh, berarti if ini ada dalam ruang lingkup for yang ada di atasnya. Kemudian ini ada cout untuk menampilkan, berarti ruang lingkupnya ini ada di dalam if, dan if sendiri ada di dalam ruang lingkup for. Itu biar lebih mudah. Terus ini syaratnya sekarang kita tuliskan. Jadi syarat untuk bilangan itu disebut genap itu salah satunya adalah ketika bilangan tersebut habis dibagi dengan 2. Berarti tinggal kita tuliskan saja karena kita memanfaatkan perulangannya juga. Berarti nanti ketika setiap ini kan nanti memanggil masing-masing indeks yang ada di dalam array. Berarti kalau kita menggunakan manfaatkan i, berarti dalam perulangan yang pertama nanti yang dipanggil adalah indeks ke-0, perulangan yang berikutnya indeks ke-1, perulangan berikutnya indeks ke-2, perulangan berikutnya indeks ke-3. Begitu. If atau jika usia i ini habis dibagi, berarti kita bisa menggunakan modulo atau modulus. Di modulo 2 itu sama dengan 0. Ya, walaupun pengertian modulo itu sebenarnya bukan sisa hasil bagi sih, tetapi ya cara lebih mudah untuk memahami seperti itu. Jika dibagi dengan 2 itu sisa hasil baginya adalah 0, maka usia kita samakan saja usia untuk indeks ke i. Nanti usia ke i adalah ganjil, begitu kita tambah saja, adalah ganjil atau bernilai ganjil, gitu aja, bernilai ganjil. Oke, kita coba dulu, kita compile and run. Indeks ke-0 misalkan 14, indeks ke-7 17, ini misalkan 19, ini misalkan 20. Nah, oke, berarti ini kita sudah berhasil untuk mendeteksi yang genap. Oh, keliru, ini seharusnya ganjil. Ini seharusnya yang ganjil, ini seharusnya genap. Oke, kita execute lagi. Berarti yang habis dibagi 2 adalah yang bernilai genap. Compile and run. Indeks 0 misalkan 13, indeks ke-1 misalkan 15, ini misalkan 18, ini misalkan 20. Nah, sudah benar sekarang. Di usia untuk indeks kedua dan ketiga itu bernilai genap.
Nah, kenapa yang ganjil ini tidak tampil? Karena tidak kita siapkan atau tidak kita buatkan seleksi khusus untuk yang ganjil. Karena yang kita seleksi tadi adalah yang genap saja. Berarti jika dia genap maka akan ditampilkan ini bernilai genap. Tetapi kalau yang ganjil itu kan di sini tidak ada perintah untuk apapun, seleksi untuk apapun. Berarti perlu kita siapkan. Berarti kalau yang selain dari yang bernilai genap ini kan pasti bernilai ganjil. Berarti tinggal kita letakkan di else saja. Else ini kita tidak perlu lagi syarat ini. Karena apa? Karena else ini nanti menampung nilai yang tidak masuk pada pengkondisian if yang genap ini. Berarti selain yang genap tadi maksudnya akan ke ganjil. Berarti tinggal kita siapkan saja sama, tidak perlu ribet. Oke, tinggal kita isikan ini saja sama. Oke, nah ini kita rubah menjadi ganjil, kebalikannya ganjil. Oke, hanya kok besar. Nah gini, berarti nanti ketika penyeleksian misalkan dia masuk genap akan masuk ditampilkan ini. Tetapi kalau dia tidak masuk di seleksi yang genap artinya dia akan masuk ke else ini, dimana else nanti menampung nilainya bernilai ganjil. Kita coba, kita execute, compile and run. Apakah ada error? Ternyata tidak ada. Kita isikan misalkan 15, indeks ke 1 misalkan 12, indeks kedua misalkan 18, ini misalkan 21. Oke, kita enter. Nah, sekarang sudah tampil semuanya. Usia untuk indeks ke 0, 15 itu bernilai ganjil. Usia untuk indeks ke 1, 12 bernilai genap. Indeks kedua nilainya 18, nilainya genap. Kemudian indeks ketiga 21 itu bernilai ganjil. Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang array, kita sudah belajar tentang input data pada array. Nah, ini tadi karena kita sudah menginputkan menggunakan cara yang ini bisa dihapus. Nah, gitu. Nah, ini untuk pendeklarasian misalkan tipenya sama, kita bisa menggunakan tanda koma sebagai pemisahnya. Jadi beberapa variabel bisa kita deklarasikan sekaligus tinggal kita menggunakan tanda koma saja. Tidak perlu lagi kita menuliskan integer usia panjangnya 4 kemudian integer i, itu tidak perlu, kita ikutkan di sini saja. Kemudian kita tadi sudah berhasil mendeklarasikan, kita sudah bisa menginputkan menggunakan cara yang manual ini atau cara satu persatu atau menggunakan cara sekaligus menggunakan perulangan. Terus kita juga sudah bisa menampilkan tadi untuk menggunakan cara yang kita panggil satu persatu ataupun kita mau menampilkan secara sekaligus. Kemudian di sini tadi kita juga sekalian bisa memilah atau kita bisa menyeleksi mana usia yang nilainya genap, mana yang usia nilainya ganjil. Begitu. Jadi di sini Anda sudah dapat beberapa materi sekaligus tentang perulangan, tentang percabangan, tentang array. Ini Anda sudah dapatkan di sini. Nah, saya kira cukup. Kemudian semoga bermanfaat. Ini nanti silahkan dipelajari. Misalkan ada yang kurang paham, nanti silahkan ditanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.